Karyawan kantoran di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta sejatinya juga mengalami berbagai permasalahan yang sama dengan pekerja lainnya, seperti masalah upah yang tidak memadai, ketidakpastian pekerjaan, kondisi kerja yang kurang layak, hingga eksploitasi jam kerja. Mereka seringkali bekerja hingga larut malam, bahkan di luar batas jam kerja normal. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dia adalah seorang pekerja, dia adalah seorang buruh. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki alat produksi dan bergantung pada tempat kerja mereka untuk mencari nafkah. Konsep kelas pekerja ini tidak terbatas hanya pada mereka yang bekerja di pabrik atau pekerja kasar saja, tetapi mencakup semua orang yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah, termasuk karyawan kantoran, pekerja sektor jasa, guru, perawat, dan masih banyak yang lain. Pasca pemilihan umum pada tanggal 14 Februari yang lalu, di mana Partai Buruh turut serta sebagai partai politik peserta pemilu, muncul berbagai komentar yang menarik perhatian. Salah satunya adalah komentar yang menyatakan bahwa banyak orang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai buruh. Padahal mereka ya bekerja, mereka adalah buruh. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan karyawan kantoran yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Meskipun mereka menghadapi masalah yang serupa dengan pekerja lainnya, banyak dari mereka yang enggan disebut sebagai buruh. Persepsi tentang istilah buruh di Indonesia seringkali dianggap sebatas pada pekerja pabrik atau pekerja kasar lainnya. Hal ini mencerminkan adanya stigma sosial terhadap kata buruh yang seringkali dihubungkan dengan pekerjaan yang kurang prestisius. Namun, dalam kenyataannya, definisi buruh sangatlah luas dan mencakup semua orang yang bekerja untuk mendapatkan upah, termasuk para karyawan kantoran itu. Karyawan kantoran di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta sejatinya juga mengalami berbagai permasalahan yang sama dengan pekerja lainnya, seperti masalah upah yang tidak memadai, ketidakpastian pekerjaan, kondisi kerja yang kurang layak, hingga eksploitasi jam kerja. Mereka seringkali bekerja hingga larut malam, bahkan di luar batas jam kerja normal. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu alasan mengapa banyak karyawan kantoran tidak mau disebut sebagai buruh adalah karena adanya persepsi bahwa menjadi buruh berarti berada di kelas sosial yang lebih rendah. Ini adalah pandangan yang keliru dan perlu diubah. Semua pekerja, terlepas dari jenis pekerjaannya, seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama sebagai bagian dari kelas pekerja. Bahkan ketika mendapatkan jabatan setinggi apapun, ketika dia masih diupah, dia adalah seorang buruh. Sebagai bagian dari kelas pekerja, kita memiliki peran penting dalam mengubah persepsi ini. Kita perlu terus menyuarakan bahwa isu pekerja adalah isu yang universal dan tidak terbatas pada sektor tertentu saja. Edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak pekerja dan pentingnya solidaritas antar pekerja perlu terus digalakkan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang isu pekerja, diharapkan semakin banyak karyawan kantoran yang tidak hanya mengidentifikasi dirinya sebagai buruh, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam perjuangan untuk memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan pekerja secara umum. Di sini penting bagi kita untuk membangun jembatan komunikasi dengan semua kelompok, dengan semua elemen, dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berstatus sebagai karyawan kantoran. Perlu ada pemahaman bahwa perjuangan hak pekerja adalah perjuangan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, semua akan merasa terwakili dan terlibat dalam pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, kita juga harus menunjukkan keseriusan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja, termasuk yang dihadapi oleh karyawan kantoran. Hal ini dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan yang pro pekerja, seperti mendorong pembelakuan upah yang layak, perlindungan kerja yang lebih baik, dan jaminan sosial yang memadai. Keterlibatan karyawan kantoran dalam pergerakan pekerja juga dapat ditingkatkan melalui pembentukan serikat pekerja atau organisasi pekerja di tempat kerja mereka. Dengan adanya wadah seperti ini, mereka dapat lebih mudah menyuarakan aspirasi dan masalah yang dihadapi. Serta tentu saja, mereka bisa berpartisipasi dalam negosiasi dan advokasi untuk perbaikan kondisi kerja. Penting untuk diingat bahwa perjuangan hak pekerja adalah perjuangan yang harus melibatkan semua pekerja. Ini adalah perjuangan kolektif, perjuangan yang membutuhkan solidaritas, terlepas dari sektor pekerjaannya. Karyawan kantoran, meskipun seringkali tidak mengidentifikasi dirinya sebagai buruh, sejatinya adalah bagian dari kelas pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sama. Disinilah peran krusial dalam mengubah persepsi dan memastikan bahwa semua pekerja, termasuk karyawan kantoran, mereka terwakili dan terlibat dalam perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan di tempat kerja. Teman-teman, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dia adalah seorang pekerja, dia adalah seorang buruh.
Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki alat produksi dan bergantung pada tempat kerja mereka untuk mencari nafkah. Konsep kelas pekerja ini tidak terbatas hanya pada mereka yang bekerja di pabrik atau pekerja kasar saja, tetapi mencakup semua orang yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah, termasuk karyawan kantoran, pekerja sektor jasa, guru, perawat, dan masih banyak yang lain. Kesalahpahaman umum bahwa kelas pekerja hanya terdiri dari pekerja industri atau pekerja kasar seringkali mengaburkan fakta bahwa masalah pekerja adalah masalah yang universal, dan ini mempengaruhi semua orang yang bekerja untuk upah. Permasalahan seperti upah yang rendah, ketidakamanan dalam pekerjaan, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk adalah masalah yang dialami oleh pekerja di berbagai sektor. Dalam konteks globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, pekerja di semua sektor menghadapi tantangan yang serupa. Kita akan terus menggalang solidaritas di antara semua pekerja dan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan kelas pekerja secara keseluruhan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengubah persepsi masyarakat tentang kelas pekerja dan membangun kesadaran bahwa semua pekerja, termasuk karyawan kantoran, adalah bagian dari perjuangan yang sama. Hal ini membutuhkan pendekatan yang inklusif dan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau pekerja di berbagai sektor di semua latar belakang. Saya rasa ini dapat dilakukan melalui advokasi untuk kebijakan seperti upah minimum yang layak, hak-hak pekerja yang kuat, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi di tempat kerja. Selain itu, perlu dibangun kerjasama antara serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi lainnya untuk membangun gerakan pekerja yang kuat dan bersatu. Dengan membangun aliansi dan jaringan solidaritas, kita dapat meningkatkan kekuatan kolektif pekerja dan memperkuat suara mereka dalam perdebatan politik dan sosial yang pada akhirnya akan terwujud perubahan. Tentu saja perubahan yang menguntungkan bagi kelas pekerja. Dalam konteks pemilu, penting bagi Partai Buruh untuk menekankan bahwa suara pekerja adalah suara yang penting dan bahwa partisipasi politik aktif pekerja adalah kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan. Partai Buruh harus mendorong pekerja untuk menggunakan hak pilih mereka dan terlibat dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan kelas pekerja diwakili secara efektif dalam pembuatan kebijakan. Dan hal yang lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah soal pendidikan dan pelatihan. Ini adalah alat penting untuk memberdayakan pekerja dan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak pekerja dan isu-isu yang mempengaruhi kelas pekerja. Partai Buruh harus menjalankan program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja, memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan ekonomi. Penting juga untuk mengakui dan merangkul beragam kelas pekerja dan memperjuangkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pekerja, terlepas dari sektor pekerjaan mereka. Dengan pendekatan yang inklusif dan strategi yang efektif, tentu kita berharap akan terbangun kekuatan kolektif gerakan buruh yang pada akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salam solidaritas.